Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 64231230. Nama saya Tiara Kalisa dengan NIM 64231126. Sebelum kita membahas tentang perencanaan, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian instrumen pasar modal secara umum. Apa sih instrumen pasar modal secara umum? Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual-beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal, kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Adapun pengertian instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah adalah perdagangan surat berharga atau efek di pasar modal dengan sistem syariah atau sesuai prinsip Islam. Dalam transaksinya, instrumen ini berusaha untuk menghindari riba. Selanjutnya, saya akan menjabarkan fungsi dari instrumen pasar modal. Nah, fungsi dari instrumen pasar modal yang pertama itu sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Fungsi yang kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Fungsi yang ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Fungsi yang keempat, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Dan fungsi yang terakhir, menunjang perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan mengenai investasi pasar modal jenis reksadana, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA memiliki perusahaan manajer investasi yang menyediakan berbagai produk reksadana yang dirancang untuk mendukung kebutuhan investasi nasabah. Reksadana di pasar modal memang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan konsisten, terutama bagi investor yang ingin mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun atau biaya pendidikan anak. Proses investasi di reksadana BBCA ini tentunya sangat mudah. Nasabah BCA dapat membeli reksadana secara online melalui aplikasi MyBCA atau di cabang Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menyediakan investasi reksadana yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000. Salah satu contohnya yaitu reksadana Batavia Index Pevindo E-Grade atau BP. Reksadana ini bisa dibeli melalui fitur Welma di aplikasi MyBCA dengan dana yang terjangkau, sehingga bisa berinvestasi dengan dana yang relatif kecil untuk jangka waktu yang panjang, khususnya untuk mahasiswa atau investor pemula yang ingin berinvestasi tanpa memerlukan dana besar, dan merasakan pengalaman investasi sejak dini sekaligus belajar mengelola dana dan mendapatkan potensi imbal hasil. Kira-kira perencanaan ke depan apa yang akan saya lakukan? Di sini saya akan menerapkan strategi jangka panjang buy and hold, di mana BBCA merupakan saham blue chip yang dikenal stabil, sehingga strategi buy and hold cocok untuk investor yang tidak berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
Kinerja saham BBCA yang stabil seringkali dianggap cocok bagi investor dengan profil risiko konservatif hingga moderat. Selanjutnya, strategi DCA (Dollar Cost Averaging), yaitu melakukan investasi secara berkala untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Misalnya investasi bulanan yang konsisten. Strategi ini membantu mengurangi risiko karena harga rata-rata dari unit reksadana akan menjadi lebih stabil, mengurangi dampak volatilitas pasar. Menurut saya, BBCA cocok sebagai pilihan yang tepat untuk investasi jangka panjang mengingat pertumbuhannya yang stabil bahkan dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. Oleh karena itu, berinvestasi pada reksadana yang mengandung BBCA akan lebih optimal jika dilakukan untuk periode panjang lebih dari 5 tahun. BBCA juga memiliki fokus yang kuat pada digitalisasi dan transformasi teknologi, seperti melalui layanan internet banking dan mobile banking yang semakin populer. Inovasi ini akan mendukung pertumbuhan BBCA di era digital. Oleh karena itu, investor bisa mempertimbangkan potensi pertumbuhan jangka panjang BBCA terkait perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan bank di masa depan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi menurut saya, untuk investor yang tidak ingin langsung membeli saham, investasi reksadana yang mengandung BBCA bisa menjadi pilihan. Pastikan memilih reksadana yang memiliki rekam jejak baik, biaya pengelolaan rendah, dan manajer investasi yang berpengalaman. Tentunya keamanan investasinya juga sudah terjamin karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Investasi reksadana yang mengandung saham BBCA cocok untuk jangka panjang karena sifat stabil dan likuiditasnya yang tinggi. Dengan mengikuti strategi-strategi ini, investor dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dari saham BBCA di pasar modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi perencanaan kedepannya mengenai investasi pasar modal reksadana yang saya pilih, yaitu PT Bank Mandiri Persero Terbuka. Nah, PT Bank Mandiri Persero Terbuka ini merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang menawarkan beragam produk reksadana atau disingkat dengan BMRI. Nah, BMRI ini adalah produk investasi yang dikelola oleh PT Mandiri Manajemen Investasi atau MMI. Selanjutnya, reksadana pasar modal ini sangat berguna ya untuk jangka panjang karena menghasilkan passive income yang menarik dan meningkatkan kestabilan keuangan. Dan proses investasi di reksadana BMRI ini sangat mudah karena pembeliannya ini dapat dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri atau cabang Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Terbuka atau BMRI ini menyediakan investasi reksadana dengan nominal yang rendah mulai dari Rp10.000. Nah, contohnya seperti reksadana mandiri investasi pasar uang kelas A. Itu bisa mulai investasi reksadana mulai dari Rp10.000. Nah, reksadana di BMRI ini menyediakan laporan berkala dan informasi yang jelas mengenai kinerja investasi, sehingga investor dapat memantau perkembangan investasinya dengan mudah. Dan BMRI ini menjadi pilihan yang menarik bagi para pemula yang ingin belajar berinvestasi. Lanjut, perencanaan saya untuk kedepannya, saya akan menerapkan strategi Systematic Investment Plan atau SIP. Nah, jadi saya akan berinvestasi dengan menyetor uang ke reksadana dalam jumlah yang wajib sama, terjadwal, dan dalam horizon waktu yang sudah disesuaikan dengan tujuan atau goals. Karena menurut saya strategi investasi nabung rutin dengan sistem SIP di BMRI ini akan konsisten. Jadi tanpa perlu mengkhawatirkan ketidakpastian pasar dengan harga yang naik turun, sebab akan mendapatkan harga rata-rata dari investasi nabung rutin yang sudah dilakukan.
Karena tujuan utama saya investasi reksadana di BMR ini adalah untuk membangun portofolio yang stabil dan menguntungkan melalui reksadana yang mengandung saham BMRI dalam jangka waktu minimal 5 hingga 10 tahun. Dan menurut saya bagi investor yang tidak ingin terjun langsung ke dalam pembelian saham, investasi reksadana ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Dalam investasi reksadana ini penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, setelah saya pertimbangkan, saya memilih untuk investasi reksadana di BMRI. Kenapa? Karena BMRI ini memiliki likuiditas yang tinggi, memungkinkan pencairan dana dalam waktu yang cepat, dan keamanan investasinya sudah terjamin karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian perencanaan yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.